Terpujilah Tuhan atas kasih karunia-Nya kita boleh dipertemukan dalam renungan pagi bersama. Edisi Jumat 30 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Matius 16 ayat 5 sampai 12. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan kami memuliakan Engkau ya Tuhan pada pagi ini. Engkau terus memelihara kami, mengantar kami masuk di hari baru ini, dan Tuhan mengizinkan kami menikmati setiap kasih Allah. Pagi ini menjadi pedoman menjalani hidup, kami akan membaca dan merenungkan sabda Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Allah ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami jadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin firman Tuhan. Tema kita saat ini, waspadalah. Dewasa ini, banyak hal yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi beragam bentuk penyimpangan dalam menjalani hidup. Bukan hanya soal COVID, bukan hanya soal narkoba, tetapi juga menyangkut ajaran-ajaran ataupun ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh seseorang atau sekelompok yang melalui berbagai media dan cara. Yesus dalam perjalanan pelayanan bersama murid-muridnya kerap kali dihadang oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang sangat suka mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka selalu dengan sengaja mencoba menjebak Yesus dengan beragam pertanyaan dan permintaan. Kondisi seperti itu membuat Yesus perlu mengingatkan murid-muridnya mewaspadai sepak terjang dan pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang dapat saja membingungkan dan menyesatkan murid-muridnya. Apalagi dalam pandangan Yesus, murid-muridnya kerap diliputi keraguan-raguan dalam merespon tindakan dan pengajarannya. Hal itu nampak jelas ketika ternyata salah memahami perkataan Yesus tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mengira ragi yang dimaksudkan adalah ragi roti, padahal Yesus maksudkan ialah soal pengaruh, soal ajaran, dan soal sepak terjang orang-orang Farisi dan Saduki. Kita pun perlu menyikapi dengan segala kewaspadaan munculnya ajaran, tawaran yang dapat memengaruhi kita untuk tersesat. Kita perlu mengakarkan ajaran yang sehat, sehingga kita dapat secara dewasa memilah ajaran yang dapat menuntun kita pada kebenaran. Selain itu, kita pun perlu waspada terhadap berbagai penggunaan media IT
yang justru menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan kita. Waspadalah. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami panjatkan kepadamu ya Bapa di sorga pagi ini. Kami boleh diperdengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mendapatkan rema, pedoman dari firman Allah ini. Dan di tengah-tengah begitu banyaknya kondisi-kondisi yang bisa menyesatkan kami, ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kami, kami harus tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan, waspada terhadap kondisi dan keadaan. Kami tetap berpaut pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun banyak pengaruh-pengaruh dari penggunaan-penggunaan teknologi yang begitu banyak menawarkan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kami. Karena itu kami berdoa, tuntun kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan kekuatan hikmat dari-Mu, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dengan teguh pada Tuhan. Perjalanan kehidupan kami hari ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, lindungi dan berkati, jauhkan dari setiap gangguan-gangguan, terutama wabah COVID-19, sehingga kami boleh menjalani semua tugas pekerjaan, aktivitas pelayanan kami hari ini dengan baik. Kami percaya kami selalu berada di dalam dekapan kasih Allah. Umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami kesulitan hidup teguhkan mereka, dalam masa tua dikuatkan, yang bersyukur karena ulang tahun sempurnakan. Dan peliharakan semua garda terdepan hari ini, para dokter, para medis, tenaga-tenaga kesehatan, semua relawan Satgas COVID-19 dari pusat hingga ke daerah-daerah, TNI Polri, dan bahkan pemerintah kami menjadi penanggung jawab penuh. Kiranya Tuhan beri kemampuan bagi mereka, sehingga bangsa ini bangkit dari tekanan COVID-19 dan wabah ini boleh diatasi dengan baik. Terima kasih Bapa, peliharakan hidup kami hari ini, dan biarlah mencerminkan kemuliaan Allah. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.